Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Selamat pagi anak-anak dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke ataupun yang berada di luar negara Republik Indonesia. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Topan Adi Praja. Saya adalah salah satu guru yang berada di Provinsi Lampung yang letaknya yaitu di bumi pesisir barat, yaitu di alamat di Jalan Raja Alam nomor 1 Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Saya adalah salah satu guru yang berada di SD Negeri 68 Krui. Nah, itulah sedikit perkenalan dengan saya. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan membawakan sebuah materi, pendalaman materi tema 2, persatuan dalam perbedaan, kelas 6. Nah, selamat menyaksikan atau selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh kita ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih duduk di bangku SD, terutama kelas 6, baik dari Sabang sampai Merauke. Semoga bermanfaat. Kita mulai saja pendalaman materi hari ini, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tapi masih semangat kan? Semoga hari ini masih tetap semangat dan masih dilindungi sama Allah agar kita dalam pembelajaran kali ini menyerap pembelajarannya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Baik anak-anak, pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Di sini muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa? Yaitu kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apakah kita bisa hidup di planet Mars? Atau apa yang menyebabkan terjadinya revolusi industri? Apa penyebab terjadinya kebakaran yang ada di Kabupaten Musi contohnya, atau apa penyebab terjadinya revolusi industri, apa penyebab terjadinya tsunami yang pernah melanda bumi Aceh, atau di kelas, apakah saya bisa duduk denganmu John, karena mungkin Dendi itu adalah siswa baru, atau apakah kamu sudah belajar karena besok kita akan ulangan. Nah, itu salah satu contoh kalimat apa. Yang kedua, siapa? Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh, siapa yang tidak masuk hari ini? Atau siapakah penemu arus listrik? Atau siapa yang bertanggung jawab ketika Bapak masuk kelas? Ketua kelasnya, atau siapa yang tidak masuk? Siapa yang ribut? Siapa yang membuang sampah? Nah, itu adalah salah satu contoh kata siapa. Yang kedua, kapan? Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa.
Contoh, kapan kita libur? Atau kapan ujian UTS dilaksanakan? Atau kapan kamu pulang dari Bandung kok nggak masuk-masuk? Itu salah satu contoh yang setiap hari kita tanyakan, tapi menggunakan kalimat tidak baku. Atau sampai kapan kelas kita ini kotor? Karena kenapa? Anak-anak tidak mau dipiket. Atau kapankah kelas kita ini diperbaiki karena plafonnya bocor? Nah, itu salah satu contoh kalimat tanya kapan. Yang kedua atau yang keempat, di mana? Kata di mana yaitu kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana tempat tinggal kamu? Atau di mana terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, berjatuhan di di mana terjadinya kecelakaan? Karena korbannya banyak berada di rumah sakit tadi. Nah, terus di mana? Di mana tempat tinggalmu? Terus contoh lagi, di mana tempat membeli baju baru, baju seragam sekolah? Atau di mana kalian mendapatkan, di mana kalian membeli alat-alat pembelajaran IPA? Contohnya mungkin batu jam, kabel untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana. Di sini mengapa? Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa orang-orang melakukan demo? Atau mengapa undang-undang amandemen dirubah? Atau mengapa sekolahan kita belum juga direhab? Atau mengapa pagar di belakang rumah kita atau pagar di belakang sekolah kita hancur? Atau mengapa Dinda tidak masuk sekolah? Atau mengapa Dinda tidak bisa membaca? Nah, itu salah satu contoh mengapa. Sekarang bagaimana? Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana upaya pelestarian hewan? Karena sekarang hewan banyak sudah langka, tentunya harimau. Nah, kita tanyakan bagaimana upaya pelestarian hewan buas atau hewan langka. Bagaimana cara membudidayakan tanaman hias? Atau bagaimana cara menyambung tanaman satu dengan tanaman yang lain? Atau bagaimana cara memperbaiki saluran air yang rusak? Atau bagaimana cara kita membuat mading dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kata tanya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu contoh kata-kata tanya. Nah, anak-anak, kita sekarang akan beralih ke pembelajaran 1, yaitu makna proklamasi. Pembelajaran 1 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu di muatan IPS KD 3.4 dan 4.4.
Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa dibilangkan merdeka? Karena kita di sini terbebas dari cengkraman atau jajahan dari bangsa luar. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh bangsa luar. Bangsa Belanda, Jepang, Portugis. Nah, itulah salah satu negara yang menjajah Indonesia. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia dengan membacakan suatu proklamasi kemerdekaan. Ketiga, pengakuan dari dunia lahir, dari dunia luar. Kenapa kita harus butuh pengakuan dari dunia luar? Supaya kita itu tidak dijajah. Ketika ada penjajahan yang mau menjajah Indonesia lagi, kita akan diberi bantuan. Setidak-tidaknya bukan bantuan untuk perang, tetapi bantuan supaya Indonesia atau negara-negara yang dijajah agar lekas melakukan perdamaian. Selanjutnya, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, anak-anak, kenapa rakyat Indonesia itu berjuang untuk mewujudkan suatu kemerdekaan? Karena rakyat Indonesia ingin hidup mandiri, ingin hidup berjuang, ingin hidup dipimpin oleh bangsanya sendiri, maju oleh bangsanya sendiri, tidak dipimpin oleh bangsa luar. Karena kalau kita dijajah, semua aset-aset ataupun semua hasil kekayaan negara Republik Indonesia yang kita cinta ini akan diambil oleh bangsa-bangsa luar. Dan semuanya kita akan dijajah, baik otaknya, tenaganya, manusianya pun banyak diperbudak. Indonesia tidak mau lagi diperbudak seperti itu. Makanya para perjuang, terutama rakyat, TNI, Polri, dan lain sebagainya, pendekar-pendekar, para pejuang, para raja-raja bersatu padu dengan semangat persatuan yang kokoh, sehingga negara Republik Indonesia ini bersatu untuk menyatakan bahwa negara kita harus merdeka, terbebas dari ancaman negara-negara luar. Hal itu dibuktikan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang waktu itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, Insinyur Soekarno waktu itu membacakan dengan gagah berani, dengan semangat berapi-api untuk membacakan teks proklamasi. Bapak akan mencoba membacakan teks proklamasi yang mana saat itu Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia merasa bangga, senang dengan jiwa kemerdekaannya. Teks proklamasi yang berbunyi,
seperti ini. Saya akan coba membacakan teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah bunyi teks proklamasi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan semangat berapi-api. Kala itu, semua pejuang, semua rakyat, tentara, dan semuanya berikut negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia sangat senang, sangat bangga. Dan saat itulah juga kita sebagai warga negara Indonesia merasa terbebas dari segala ancaman dari negara-negara yang menjajah kita. Nah, tugas kita, anak-anak, kita harus menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kalau kita sebagai pelajar, kita harus belajar dengan giat. Sebagai TNI, kita harus mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau kalian, di antara kalian ada yang masih belum bisa membaca, apa itu sudah termasuk berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita, atau sudah termasuk bela negara? Mungkin belum. Jadi anak-anakku sekalian yang masih belum bisa membaca, belum hafal kalian, ataupun yang bermalas-malasan, tidak pernah piket dan sebagainya, ayo timbulkan semangat juangmu, timbulkan semangat kalian supaya kalian itu maju, supaya kalian itu menjadi siswa yang teladan, sehingga bermanfaat bagi kehidupan agama, nusa dan bangsa, dan bisa membanggakan kedua orang tuamu, dan terutama membanggakan dirimu, karena dengan ilmu dirimu kelak akan menjadi manusia yang sukses. Dengan ilmu dirimu bisa selamat dunia wal akhirat, karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Itulah anak-anak yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi nyaman, bangga. Kita setelah terjadinya proklamasi yang diprakaryai oleh Insinyur Soekarno. Anak-anak, lanjut ke pembelajaran 1, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Muatan IPA KD 3.3 dan 4.3, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu setiap jenis tumbuhan pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dan adaptasi tumbuhan atau hewan tersebut. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Nah, untuk lebih memahami tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan atau cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, anak-anak silakan cermati, amati
Dan catat apa-apa saja yang penting di dalam video pembelajaran. Bapak akan coba tayangkan video pembelajaran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Silakan siapkan alat tulis kalian, kemudian perhatikan baik-baik, catat apa saja yang perlu kalian ingat di dalam cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, agar ketika kalian nanti mengikuti kuis ataupun mengikuti ujian, kalian tidak bingung, atau kan kalian mendapatkan ujian lisan dari guru-gurumu ataupun dari kawan-kawanmu, atau adikmu bertanya, kalian bisa menjawab. Silakan kalian cermati video pembelajaran, yaitu cara tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang akan Bapak sajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, dan di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan itu sama. Nah, jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan juga sama seperti adaptasi pada hewan, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari adaptasi morfologi. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhannya. Yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut, dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun ya. Nah, jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Bentuk daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Bentuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu tebal serta berduri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Ya, dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Nah, jadi adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan akarnya. Nah, kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi.
Nah, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi, adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi, kita tidak bisa melihat ya. Nah, contohnya apa? Yaitu ada bunga rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Mari kita bahas satu persatu mulai dari bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya penyerbukan. Jadi, bunga rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri ya, jadi dibantu oleh serangga. Jadi, kalian masih ingat bentuk penyerbukan yang dibantu oleh serangga itu disebut dengan entomogami ya. Bunga rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik serangga agar datang, maka bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk seperti itu ya. Nah, itulah contoh dari adaptasi fisiologi yang pertama. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi yang kedua itu ada tumbuhan Venus flytrap. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tumbuhan Venus flytrap, di mana bisa kalian perhatikan pada daun-daun dari Venus flytrap ini terdapat rambut-rambut. Ya, ini adalah rambut-rambut dari Venus flytrap. Nah, daun-daun Venus flytrap ini akan terbuka ketika ia menunggu serangga. Nah, ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambut halus ini, maka daun dari Venus flytrap ini akan mengetuk dengan cepat. Nah, bisa kalian perhatikan pada video ini. Ketika kaki serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus flytrap dengan cepat, daun Venus flytrap ini mengetuk. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Yang ketiga yaitu ada kantong semar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan ini merupakan tanaman dari kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Nah, daun pada kantong semar ini memiliki sulur. Nantinya sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Nah, serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, jadi yang dimaksud nektar itu adalah yang berada di dalam kantong semar ini. Kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Kemudian si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga ia jatuh ke dalam kantong semar ini. Nah, kalian bisa perhatikan cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Nah, selanjutnya daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivor karena tumbuhan ini juga memakan serangga, seperti itu. Nah, itulah 3 contoh adaptasi fisiologi dari tumbuhan. Kemudian kita masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan untuk melindungi diri dari musuh, baik itu rangsangan berupa rangsangan biotik maupun rangsangan abiotik. Nah, contohnya yang pertama itu pada bunga matahari.
Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Nah, bunga matahari ini biasanya mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak hujan ataupun mendung. Nah, saat itu matahari biasanya akan bersinar dan bergerak dari arah timur ke arah barat, seperti halnya bunga matahari. Nah, jadi bunga matahari akan mengarah ke arah timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke arah barat ketika matahari terbenam. Jadi dia bergerak, ya mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Nah, jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya, ya. Nah, tujuan dari putri malu mengatupkan daunnya yaitu untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu untuk mengusir hewan yang ingin memangsanya. Ketika hewan menyentuh daun, maka daun akan mengatup sehingga terlihat lebih kecil dan layu. Akibatnya, hewan tersebut tidak jadi memakannya. Selain itu, daun putri malu juga dapat mengatup ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Selain contoh-contoh yang Putri disebutkan tadi, ada beberapa contoh lainnya yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh maupun untuk mendapatkan makanan, seperti pada bunga mawar. Nah, bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Duri tersebut digunakan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya. Nah, kira-kira duri pada bunga mawar ini termasuk adaptasi apa kira-kira? Apakah termasuk adaptasi morfologi, atau adaptasi fisiologi, atau adaptasi tingkah laku? Nah, untuk menjawab, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Ditunggu komentarnya. Demikian materi yang dapat Putri Dia sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Putri Dia ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik anak-anak, setelah kalian cermati dan kalian tonton video pembelajaran cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, di sini Bapak akan menampilkan contoh-contoh tanaman yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, di sini Bapak tampilkan tanaman kaktus. Tadi di video pembelajaran tadi sudah dijelaskan. Tanaman kaktus sini adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau yang disebut xerophyt. Nah, tanaman kaktus di sini tidak banyak daun, tapi batangnya berduri. Gunanya untuk mengurangi penguapan atau dia lebih mengurangi bisa lebih bertahan di dalam lingkungan yang sangat-sangat kering, tidak banyak membutuhkan cairan. Itu salah satu fungsi daripada kenapa dia tidak berdaun. Yang kedua, Bapak tampilkan yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam yang tinggi, ya atau disebut dengan halofit. Banyak kita tumbuhi yaitu dinamakan tanaman bakau. Tanaman bakau banyak kita temui di daerah pesisir pantai. Jadi kalau di daerah yang bukan di daerah pantai,
Bapak sudah pernah coba untuk menanam di Kabupaten Bapak, Kabupaten Lampung Barat. Tumbuh namun tidak bisa berkembang dengan baik karena tumbuhan bakau di sana dia cenderung beradaptasi di lingkungan yang berkadar garam yang sangat tinggi atau hollow pit. Dia cocoknya di pinggir-pinggir laut. Kalau di dekat pegunungan tetap tumbuh tetapi tidak sebaik di lautan. Nah, tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air hidrofit. Nah, teratai di sini daunnya lebar-lebar, terus berada di atas air. Di sini biar dia ngapung, terus dia lebih mudah mengambil pencahayaan dan dia menghindari daripada pemangsa-pemangsanya. Salah satu adaptasi tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab higrofit. Salah satunya contoh tanaman lumut. Tanaman lumut di sini tidak berbatang ya. Kecil dia merambat dari batang ke batang. Tanaman ini diserap sari makanannya sama lumut tersebut. Lambat laun tanaman di sini bisa mati karena lumut di sini adalah salah satu jenis tumbuhan yang bersifat benalu. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen atau bukan miskin orangnya ya, miskin nitrogen atau sangat sedikit dia nitrogennya. Di sini adalah tanaman, Bapak contohkan adalah tanaman kantung semar. Bagaimana cara kantung semar tersebut mendapatkan nitrogen yang karena kantung semar adalah sangat miskin atau sangat sedikit mendapatkan pasokan nitrogen, yaitu dengan cara menjerat mangsanya, mungkin nyamuk, lalat atau serangga-serangga kecil untuk masuk ke dalam kantungnya. Di dalam kantung semar ini ada jenis serbuk sari atau cairan yang mengundang serangga-serangga kecil untuk masuk ke dalam kantungnya tersebut, sehingga ketika dia masuk maka tergelincirlah serangga tersebut di kantung semar itu. Nah, ketika dia tergelincir maka serangga tersebut akan diuraikan di cairan-cairan yang berada di kantung semar tersebut. Nah, setelah diuraikan, disitulah kantung semar akan menghisap nitrogen yang ada di dalam tubuh hewan yang masuk dalam kantung tersebut. Nah, itulah gunanya kantung tersebut. Dia menyerap sari-sari makanan atau nitrogen yang ada di tumbuhan yang diserap tadi untuk memenuhi kebutuhan tanaman kantung semar. Adaptasi tumbuhan yang selanjutnya yaitu tumbuhan tanaman Rafflesia. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Karena di sini bunga Rafflesia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Dia butuh bantuan daripada makhluk lain, yang tidak lain adalah serangga. Ada lalat, ada nyamuk, ada kumbang. Nah, dia mengeluarkan bau busuk dan ada sari-sarinya atau serbuk sari di bunga Rafflesia tersebut, sehingga mengundang lalat ataupun ini untuk hinggap di benang sarinya tanpa disadari. Lalat tersebut adalah membantu penyerbukan yang dibutuhkan oleh bunga Rafflesia. Sedangkan serangga tersebut sangat terbantu juga karena dia makan dan membutuhkan
benang sari yang ada di tumbuhan Rafflesia. Nah, anak-anak, itu di pembelajaran 1. Sekarang kita akan belajar beralih di pembelajaran 2, yaitu makna persatuan dalam perbedaan. Di muatan PPKM kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Indonesia itu perbedaan suku, agama, rasnya luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Baik itu mata pencariannya, ada yang mata pencariannya sebagai pelaut, nelayan, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Begitu juga sukunya. Ada suku Lampung, kebetulan Bapak berada di pesisir barat, Bapak banyak menemui suku Lampung. Ada suku Sumatera. Suku Sumatera di sana ada banyak orang. Palembang, Ogan, Semende, dan ada orang Sekayu, orang Inim, dan daerah Jawa. Ada orang Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya, Sunda. Begitu juga agamanya. Agamanya banyak sekali. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada Buddha, dan ada juga yang masih menganut sistem kepercayaan, tapi sudah sangat jarang. Begitu juga di pedalaman. Ada suku Dayak, ada suku Baduy. Di Kalimantan contohnya. Ada suku Dayak, Dayak Iban, Dayak Kenya, Batang, Akar, dan sebagainya. Nah, anak-anak, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Perbedaan antara suku, agama, ras, budaya, serta keadaan ekonomi yang berada di daerah-daerah tertentu atau pulau-pulau yang ada di Indonesia itu adalah merupakan suatu kekayaan negara Republik Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, kita hendaknya menjalin persatuan dan kesatuan sehingga kita menjadi kokoh, baik itu di dalam kebenekaan maupun kekuatan di ekonomi. Jangan sampai perbedaan itu, anak-anak, itu memecah belah kita. Contohnya, kalau si Udin kulitnya warna hitam, Bagas kulitnya putih, terus dan si Usman kebetulan kulitnya warna putih juga. Nah, Bagas dan Usman mengatakan, jangan bertemannya dengan si Udin karena kulitnya hitam. Dengan hal tersebut akan memicu keributan dan menimbulkan perpecahan. Jadi bukannya kita itu malah bersatu padu, malah kita akan terjadinya hancuran. Justru dengan perbedaan kulit atau perbedaan suku, kita harus saling mengisi satu sama yang lain. Udin sukunya Jawa dan Bagas adalah suku Palembang. Salah satunya begini. Udin itu mempunyai suatu kesenian kuda lumping, sedangkan Bagas mempunyai suatu keahlian buat pempek. Nah, kalau terjadi kolaborasi di sana, si Udin bisa belajar kuda lumping dan Bagas bisa belajar pempek. Akan mengisi suatu perbedaan sehingga menimbulkan suatu kekeluargaan dan bisa menghasilkan kekuatan ketahanan ekonomi.
yang bisa membantu baik itu kesejahteraannya maupun membantu suatu semangat persatuan yang ada pada diri kita. Nah, anak-anak, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Jadi kita tersebut jangan sekali-sekali kita itu mentang-mentang kulit kita putih atau kita orang kaya, kita di sana berteman dengan orang yang itu saja. Bagas berteman sama Dinda saja. Yosef berteman sama Faturrahman bapaknya. Sebaiknya Yosef, Dinda, Faturrahman, Agustinus, Topan Adi Praja harus berkawan dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Tidak boleh saling bermusuh-musuhan. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita sebagai warga negara baik harus menciptakan suasana persatuan dan kesatuan yang ada di Republik Indonesia. Dan kita sebagai umat beragama harus saling sikap toleransi. Karena agama mengatakan yang membedakan manusia itu bukan dari kulitnya, bukan pula dengan hartanya, tetapi manusia dibedakan harkat dan martabatnya itu berdasarkan iman dan takwa seseorang. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah saya ini orang kaya tidak perlu berkawan dengan si B yang hidupnya miskin. Atau saya ini merasa ganteng, dia tidak ganteng. Yang si C mungkin pendek karena badan saya besar tinggi, tidak boleh berteman. Itu tidak boleh. Karena agama melarang. Yang membedakan manusia itu adalah iman dan takwanya, bukan penampilan fisik ataupun hartanya. Jadi kita harus hidup menjaga semangat persatuan dalam perbedaan. Kita perlu hidup dengan rukun, baik dengan suku sesama, suku yang berbeda, atau bangsa yang satu, bangsa yang lain, atau pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Contoh, Mang Maman adalah seorang petani, Agustinus Duyantoro adalah seorang guru, Sudi Haryanto adalah seorang TNI, Topan Adi Praja adalah seorang satpam. Nah, kalau kita membeda-bedakan pekerjaan untuk berkawan, itu tidak akan terjadi. Nah, saya tidak mau berteman dengan dia karena dia seorang TNI. Ini tidak mau berteman dengan dia seorang sopir. Kalau kita selalu membedakan, nantinya ketika kita hidup di dalam masyarakat, contoh, kalau bapak seorang sopir membutuhkan penumpang, ya kan? Kalau tidak ada mau penumpang, bapak mau hidup pakai apa? Nah, begitu juga seorang Agustinus tadi, dia seorang TNI. Dia mau makan ikan. Kalau seorang nelayan yang tidak mau ngasih makan ikan, saya nggak mau jual sama kamu. Mau ngomong apa? Mau makan daun? Nggak mungkin kan? Itu salah satunya. Kita itu hidup harus saling ketergantungan. Jadi nggak boleh kita menghina ataupun kita itu membeda-bedakan pekerjaan atau membeda-bedakan suku, ras dan golongan. Kita harus hidup dengan rukun, baik dengan perlakuan secara hidup secara hari-hari maupun dengan beribadah. Contoh, Eka Kristiani adalah salah satu
penduduk yang beragama Kristen. Budi Santoso adalah salah satu masyarakat yang beragama Islam. Dan I Kedut Made Yeni Susanti adalah masyarakat yang beragama Hindu. Ketika mereka bertemu, mereka janganlah membahas tentang agama, tetapi mereka membahas tentang hal-hal yang positif di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika I Ketut Made Yeni Susanti tersebut melakukan ibadah, kawan-kawan yang lain, janganlah kalian mengganggu mereka, izinkan mereka, jangan halangi mereka, biarkan mereka. Karena agama adalah salah satu hak yang paling asasi yang diberikan Allah kepada kita agar kita bertakwa. Jadi jangan kita halang-halangi, karena itu hak mereka, hak mutlak mereka. Jadi kita harus dukung. Silakan kamu beribadah, tetapi kita bukan mendukung dalam arti orang beribadah ke gereja, kita ikut ke gereja, ataupun si A lagi berangkat ke masjid, kita ikut ke masjid, tetapi kita ikuti. Ketika yang agamanya Katolik dia pergi ke gereja, izinkanlah mereka yang Katolik saja, janganlah kita ganggu. Atau kita yang agama Islam, begitu juga berangkatlah dengan agama Islamnya. Jangan dengan toleransi yang Islam masuk ke Kristen, yang Kristen masuk ke Islam, ikut berbeda bersama-sama, itu tidak. Tapi toleransi di sana kita harus saling mengerti antara hak dan kewajiban di dalam kehidupan mereka beragama. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, hidup rukun di keluarga. Tentu di dalam keluarga itu ada orang tua. Mungkin ada paman di sana, ada bibi yang hidup bersama kita. Ada adik, kakak, ante, andung, dan sebagainya. Tentu di dalam keluarga itu banyak sekali keluarga-keluarga besar. Terutama kami di pesisir barat atau di Lampung Barat, dalam rumah itu banyak sekali. Ada andung, ada kajong. Mungkin kalau orang sukunya bukan Lampung, ada kajut, ada unggang, ada nining, seperti itu. Ada mbok, simba, umi, ami, abah, dan sebagainya. Itu di dalam rumah itu banyak sekali manusia-manusia yang hidup di dalam satu rumah. Kalau kita tidak mulai hidup rukun dengan dalam keluarga, kita mulai memecahkan diri, karena pasti di dalam rumah tangga itu anak-anak, rambut kita cuma sama-sama hitam, namun pikiran kita berbeda. Begitu juga kita di dalam keluarga, pasti yang satu ada sifatnya pemarah, yang satu sifatnya tukang atur, yang satu sifatnya pemalu dan pendiam. Tapi ingat, kita sesungguhnya bersaudara. Janganlah kita ketika yang kakaknya tukang marah, kita ikut-ikut marahnya, tidak. Tapi dengan perbedaan kita harus mengisi antara satu yang lain, sehingga kita bisa hidup rukun, saling tolong menolong dalam keluarga. Berawal dari keluarga, kita mulailah berangkat sekolah dari anak-anak. Ketika kita dalam keluarga masih usia sangat muda, sudah dikenalkan dengan keluarga yang hidup rukun. Begitu juga kita ketika di sekolah sudah mengenal kawan-kawan yang berlatar belakang berbeda. Ada orang Jawa, mungkin ngomongnya medok, jeung tindak mundi mas. Lagi, jangan ketemu orang Palembang. Mau apa nikut? Nah, itu orang Lampung, agak nipa niko. Mau ke orang Palembang ya? Banyak sekali. Kalau orang Palembang, ndak apa kau?
dan segalanya. Banyak logat-logat yang berbeda. Jadi banyak sekali tingkah laku orang-orang yang berbeda ketika di sekolah. Baik logatnya, kebiasaannya di rumah, makanannya, warna kulit, agama. Jadi ketika kita sudah mulai hidup rukun di keluarga, ketika kita terapkan di sekolah, kita sudah tidak kaget lagi anak-anak. Kita sudah bisa menerima kekurangan atau kelebihan antara yang satu dengan yang lain. Tidak mudah marah lagi. Mungkin orang Palembang berbicaranya gak nyegak dia. Hei, kau nak kemana? Padahal bahasa mereka itu baik. Kalian mau kemana? Tapi kalau orang Jawa ngomong apa kowe? Kok istilahnya saya nggak ngapa-ngapa disegak-segak. Begitu juga orang Lampung, orang Batak dan sebagainya. Jadi kita harus mulai mengerti kebiasaan ataupun tingkah laku yang satu dengan yang lain sama kawan-kawan. Kita harus pahami itu. Ketika selesai di sekolah, kita akan berangsur-angsur, kita akan hidup di dalam masyarakat. Tentu lebih kompleks kembali. Sana ada berbagai macam perbedaan. Baik itu pekerjaannya, sukunya, warna kulit, kebiasaan, pekerjaan, dan lain-lain. Kalau kita tidak biasakan hidup rukun, maka akan terjadi kehancuran di mana-mana. Akan terjadi keonaran. Dan kita akan menjadi salah satu perusuh-perusuh yang bisa merasakan keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang akhir itu akan menjadi benalu di dalam keluarga kita, masyarakat, menjadi penyakit-penyakit masyarakat, sehingga bisa kita terkena jeratan hukum yang bisa mengganggu kita kalau kita tidak mau hidup rukun. Bisa-bisa kita terjerat masalah narkoba atau masalah kejahatan ataupun baik kejahatan moral maupun psikis dan sebagainya. Anak-anak, hidup rukun itu perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Itu wajib hukumnya agar kita bisa hidup dengan suatu ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Di sini, Bapak coba tampilkan suatu karikatur ataupun bukan gambar sebenarnya, tapi ini adalah mungkin salah satu contoh menggambarkan kebiasaan suku-suku yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini anak-anak, Bapak buat gambar satu menggunakan pakaian dari kulit kayu, papan. Di sini membawa tombak. Nah, salah satu masyarakat yang membawa senjata tradisional kemana-mana biasanya adalah masyarakat di daerah pedalaman. Tidak mungkin kalau masyarakat kota, pasti kita udah ditangkap. Mereka membawa senjata tradisional itu bukan untuk menakuti orang, tapi mereka berfungsi mempertahankan diri atau mencari kehidupan. Kalau kita enggak pantas kalau bawa tombak atau bawa golok ke mal-mal, tidak pantas. Tapi kalau di hutan, masyarakat pedalaman sangat pantas dan wajib, karena tanpa senjata mereka
akan kesulitan untuk mempertahankan hidup. Contohnya adalah masyarakat suku pedalaman daerah Irian Jaya, mungkin orang Kubu atau suku pedalaman. Nah, gambar kedua, ini Bapak umpamakan adalah masyarakat Aceh. Wih, masyarakat Aceh itu terkenal dengan masyarakat yang beretos kerja yang tinggi dan berakhlakul karimah yang baik. Aceh banyak kita kenal dengan sebutan kota Serambi Mekah, karena mereka benar-benar pengen mencontoh masyarakat-masyarakat yang ada di kota Mekah sana, baik dalam kehidupannya. Masyarakat Aceh yang perempuannya, yang akhwatnya itu banyak menggunakan jilbab. Kalau tidak menggunakan jilbab, mereka akan dilaknat di sana. Sangat menjunjung nilai agama Islam. Nah, yang sebelahnya Bapak contohkan agama Hindu. Hindu, mereka berpakaian Hindu. Nah, yang sebenarnya lagi itu adalah orang Jawa. Jawa punya kemben, punya sanggul. Kalau mungkin orang Papua tidak punya sanggul. Mungkin terus yang sebelahnya lagi adalah orang Sunda. Dia menggunakan pakaian-pakaian cepong dan sebagainya keseniannya. Nah, anak-anak, dengan adanya logat yang berbeda atau pakaian ataupun ciri khas makanan dan pakaian dan sebagainya, kita tidak boleh menghina ataupun menjustis bahwa punya kita lebih baik atau mengatakan bahwa punya orang itu lebih jelek daripada suku kita. Itu akan menjadi hancuran atau keributan yang terjadi. Kita harus selalu bersikap sabar, toleransi, dan hidup rukun tentram bersama mereka, baik dalam berbagai macam suku, agama, dan golongan. Nah, anak-anak, itu salah satu sikap toleransi kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut ke pembelajaran 2, yaitu pada muatan SBDP kompetensi 3.1 dan 4.3. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk dengan secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola-pola garis pada tari: pertama, pola garis lurus, pola horizontal mendatar, pola diagonal tegak ke samping, pola vertikal tegak lurus. Ada juga pola zigzag, yaitu membentuk huruf Z. Ada pola segi 4, pola segi 5, pola segi 3, pola lengkung, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, pola angka 8, pola lingkaran, dan sebagainya. Itu adalah pola-pola garis lurus pada tari. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3 pada muatan IPA. Cara tumbuhan lindungi diri. Itu muatan IPA KD 3.3.4.3. Ini Bapak contohkan tanaman bunga mawar. Mawar memiliki duri pada tanaman mawar. Buat apa? Biar seandainya ada serangga ataupun
hewan yang ingin menjadi predator mereka terkena tusukan bunga mawar tersebut, mereka akan lari dan bunga mawar tidak jadi dirusak atau dimakan atau dibunuh oleh predator yang mengincar bunga mawar. Itulah salah satu cara melindungi tubuhnya dari bunga mawar, dari pemangsa dia. Terus ini Anda Bapak gambarkan tanaman jagung. Jagung memiliki rambut halus pada tanaman jagung. Fungsinya menghindarkan atau melindungi dirinya dari serangga ataupun panas matahari, sehingga jagung tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga jagung tersebut dapat menaruh tempat makanan di dalamnya sehingga berbuah dengan baik. Sesungguhnya jagung itu, buahnya itu adalah tempat menyimpan cadangan makanannya, tetapi ketika bagi kita ataupun makhluk lain itu adalah makanan yang lezat, makanan yang mengandung gizi yang lebih baik. Tapi kalau di tumbuhan itu adalah cadangan makanan mereka. Gambar yang lainnya adalah, Bapak contohkan gambar nanas. Nanas memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas. Kenapa nanas memiliki duri yang tajam? Biar nanas tersebut bisa tumbuh dengan baik. Karena kalau dia polos mungkin ada kambing yang mau makan dia, ada tupai atau serangga-serangga yang lain, cepat karena buah nanas enak, manis dan rasanya. Ketika ada duri, tupai mau makan dia, terkena duri, akhirnya tupai tersebut lari, sehingga nanas tidak jadi dimakan. Itu salah satu senjata pertahanan diri oleh tanaman nanas. Nah, juga karet. Karet menghasilkan getah pada tanaman karet. Nah, banyak serangga-serangga yang senang dengan karet. Itu ada bunganya, ada buahnya, terus ada serangga yang memakan rayap memakan batang-batang atau gimana. Nah, karet itu untuk melindungi dirinya itu mengeluarkan cairan getah yang bau dan yang tidak disukai oleh serangga, sehingga karet terhindar dari kelakuan yang disebabkan oleh serangga. Nah, selanjutnya itu bunga kecubung menghasilkan racun pada tanaman kecubung. Kecubung itu wangi baunya, enak, sedap malam. Tetapi di balik tanaman kecubung yang wangi tersebut tersimpan racun yang sangat mematikan. Kenapa dia mengandung racun? Untuk melindungi tubuhnya. Karena kecubung itu adalah tanaman yang indah, yang enak, yang sedap dirasakan. Kalau dia tidak melindungi tubuhnya dengan racun, dia akan banyak sekali diganggu oleh serangga-serangga yang lain. Nah, lanjut ke pembelajaran 3 pada muatan bahasa Indonesia kompetisi dasar KD 1.4 dan 4.4, yaitu menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting yang menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Di pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu
mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Contoh, sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya. Apa? Apa mau? Siapa? Siapa nama? Siapa dirimu? Di mana? Di mana tempat tinggalmu? Di mana saya mencari dan sebagainya. Kapan? Kapan kamu pergi? Kapan kamu datang dan sebagainya. Mengapa? Mengapa bumi ini bulat? Mengapa listrik ini padam? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana keadaannya dan sebagainya. Itu salah satunya. Contoh. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Kita harus ingat kata-kata tanya yang diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita harus ingat itu. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadi suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran 4. Muatan PPKN KD 31.4 dan 4.4. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu menupus sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Bikin kelas bersama-sama, buat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dan perbedaan di sekolah. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman karena kita sama-sama gotong royong membersihkan atau menciptakan suasana yang baik. Persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Pembelajaran 5. Muatan IPS, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Karena Indonesia adalah negara yang sangat lama dijajah oleh bangsa asing, terutama bangsa Belanda. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembelajaran 5, yaitu pola lantai tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Muatan SBDP kompetisi dasar 3.3 dan 4.1. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh suatu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Itu salah satu contoh gambar tari tunggal yang dibawakan oleh gadis-gadis Bali. Oke. Namun gadis Jawa pun boleh, ataupun suku-suku lain boleh menari tari tunggal. Kebetulan saja ini Bapak ambilkan adalah salah satu penarinya dari orang Bali. Tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal,
atau Diegon. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8 atau melengkung. Pembelajaran 6. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama, ataupun pekerjaan. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat, gotong royong contohnya. Jangan mentang-mentang si Bagas orang Jawa, pekerjaannya apa, sama kita berbeda, tetapi Bagas tidak mau saling tolong menolong. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat. Kita dapat mendapatkan manfaat, yaitu di kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu, baik suku Jawa, Sebende, Ogan, Lampung, Batak, Manado, dan lain sebagainya. Lebih banyak mendapatkan yang disampaikan ketika bermusyawarah, pendapat kita lebih banyak disampaikan ketika bermusyawarah. Tetapi jangan kita memaksakan kehendak, menyampaikan suatu pendapat, sehingga kita selesaikan dengan mufakat yang terakhir. Manfaatnya yang diperoleh ketika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat tersebut, kita akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, berada di lingkungan masyarakat, terutama kita yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini yang bisa Bapak sampaikan pada kalian. Di lain waktu dan kesempatan dan pembelajaran berikutnya akan Bapak sampaikan. Mungkin untuk hari ini dan pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses.